Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Jiantabita dengan NIM 2106411001118 dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Trijaya Madura, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penugasan yang telah saya kerjakan, penugasan UAS Matematika Dasar. Saya akan membahas salah satu contoh masalah IPA yang dapat digambarkan melalui suatu grafik. Yang saya gunakan yaitu grafik hubungan pertambahan panjang pegas dengan gaya yang disebut elastisitas pegas. Di sini terdapat simulator pegas, yaitu ada pegas, ada beban, dan juga ada penggaris yang digunakan untuk mengukur pertambahan panjang. Ada waktu, dan lain sebagainya. Di sini terdapat beban yang akan digantungkan pada pegas. Beban di sini dalam satuan gram, yaitu 50 gram, 75 gram, 100 gram, 125 gram, 150 gram, dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan menghitung tentang panjang awal. Jadi panjang awalnya dari beban 50 sampai dengan 300 adalah sama karena belum memiliki pertambahan panjang. Nah, dalam pertambahan panjang ini, maka setiap beban berbeda-beda. Selain itu juga menghitung waktu ayunan, gaya, konstanta pegas, dan juga periode. Selanjutnya kita akan menghitung gaya. Perhitungan gaya dapat dihitung melalui rumus F sama dengan M dikali G, yaitu M adalah massa dan G adalah gravitasi. Langsung saja, yang pertama F50, yaitu dengan beban 50 gram. Jadi massanya ini telah diubah menjadi kilogram. 0,05 dikali 9,8 sama dengan 0,49 Newton. Yang kedua, F75 sama dengan 0,075 dikali 9,8 sama dengan 0,735 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu perhitungan konstanta pegas. Konstanta pegas dapat dicari melalui rumus K sama dengan F per delta X, dengan F adalah gaya dan delta X adalah luas penampang. Langsung saja saya menggunakan contoh K50 sama dengan 0,49 per 0,1 sama dengan 0,049 Newton per meter. Yang kedua yaitu K75 dengan yaitu konstanta pegas pada beban 75, 0,735 per 0,14 sama dengan 5,25 Newton per meter. Yang terakhir, K100 sama dengan 0,98 per 0,18 sama dengan 5,45 Newton per meter. Yang terakhir yaitu perhitungan periode. Perhitungan periode dapat dicari melalui rumus T sama dengan 2pi akar M per K. T50 sama dengan 2 dikali pi-nya menggunakan 3,14. 2 dikali 3,14 akar 0,1 per 0,049 sama dengan 6,28 akar 2,04 sama dengan 6,28 dikali akar dari 2,04 yaitu 1,43 sama dengan 8,9 sekon. Selanjutnya pada periode
pada beban 75 sama dengan 2 dikali 3,14 akar 0,14 per 5,25 sama dengan 6,28 dikalikan akar 0,026 sama dengan 6,28 dikalikan 0,16 sama dengan 1,005 sekon. Yang C, T100 sama dengan 2 dikali 3,14 akar 0,18 per 5,45 sama dengan 6,28 dikali akar 0,033 sama dengan 6,28 dikalikan 0,18 sama dengan 1,13 sekon. Nah, setelah kita menghitung, dihasilkan tabel sebagai berikut, yaitu beban 50 gram dengan panjang awal 48. Jadi yang telah saya katakan tadi bahwa panjang awal seluruh beban adalah sama, yaitu 48 cm. Dan pertambahan panjang dari beban 50 gram menjadi 0,1 meter dengan waktu ayunan 18,32 dan gaya 0,49 Newton, konstanta pegas 0,049 Newton per meter dan periode 8,9 sekon. Pada beban 75, panjang awal 48, pertambahan panjang 0,14, waktu ayunan 23,72 dan gaya 0,735, konstanta pegas 5,25 Newton per meter, periode 1,005 sekon, dan seterusnya. Jadi panjang awal adalah sama, pertambahan panjang, waktu ayunan, gaya, konstanta pegas, dan periode memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, untuk memahami mengenai elastisitas pegas dapat disimpulkan pada grafik, yaitu grafik hubungan pertambahan panjang pegas dengan gaya. Di sini kita lihat bahwa grafiknya mengatakan naik. Nah, di sini saya membuat grafik dengan Word dan juga Microsoft Excel. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai pertambahan panjang pegas, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan referensi dari 1 buku dan 2 jurnal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.